Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah kita di malam hari ini kembali dipertemukan Allah dalam kajian rutin malam Ahad yang biasa kita mengkaji dari ayat-ayat Al-Quran, dari kisah-kisah para nabi yang bisa kita banyak ambil pelajarannya, yaitu masih di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, surat As-Saffat dari ayat 100 ya. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini kisah ya tentang Nabi Ibrahim yang kemudian dianugerahi oleh Allah keturunan yang soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kita sudah membahas sebelumnya ya pelajaran-pelajaran tentang bagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimulai dengan doa ya, harapan kepada Allah ya agar diberikan keturunan yang soleh, seperti di ayat 100 ini, Rabbi habli minas sholihin, dan doa-doa lain yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa dalam mendidik keluarga kita, yang paling pertama kita harus menggantungkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berharap kepada Allah. Jangan lepas dari doa, karena itu kunci utama doa ya dalam pendidikan keluarga. Kunci utama adalah doa ya, yang kemudian kedua keteladanan ya, dan yang ketiga ada usaha dalam mendidik ya. Nabi Ibrahim sudah memberikan keteladanan bagaimana memperjuangkan tauhid akidah ya, taat kepada Allah, menghadapi ujian-ujian yang berat tapi mampu bersabar, sehingga dengan keteladanan seorang pemimpin keluarga, seorang ayah, insya Allah itu akan memberikan aura yang positif ya kepada keluarga itu, menjadi bangga ya dengan sosok seorang ayah yang menjadi teladan, sehingga ini menjadi kunci bisa menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga ketika kepala keluarga memberi teladan, sehingga timbul kekaguman ya, kekaguman dari berbagai anggota keluarga, sehingga ketika kepala keluarga itu memutuskan suatu perkara ya, memberikan solusi penyelesaian, itu menjadi diikuti oleh para anggota keluarga itu. Ini penting, keteladanan dan dikagumi gitu, sehingga berfungsilah kepemimpinan seorang ayah gitu ya, seorang kepala keluarga. Nah, itu kuncinya, karena kalau tidak berfungsi kepemimpinan, nah itu akan terjadi kekacauan ya, dimanapun dalam berbagai skala kehidupan ya. Kalau pemimpinnya tidak benar ya, pasti akan terjadi kekacauan ya, dari mulai yang terkecil ya, keluarga ya, sampai yang terbesar, negara. Itu tergantung kepada pemimpinnya. Nah, yang ketiga ada usaha ya, tidak hanya memberi keteladanan. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memberikan contoh bagaimana mendidik ya, dimulai dari istrinya. Sudah kita bahas bagaimana beliau memberikan pendidikan kepada Siti Sarah, kepada Ki Hajar ya.
Nah, berikutnya di kesempatan kali ini kita ingin melihat bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Yang anak yang pertama ya, karena dua anak ini menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail dan yang kedua berikutnya nanti Nabi Ishak. Ya, di dalam kisah bersama dengan Nabi Ismail ya tentu kita sudah tahu Nabi Ismail itu lahir dari istrinya yang bernama siapa? Hajar. Dan Hajar itu sendiri adalah hadiah yang diberikan oleh Raja Mesir itu kepada Sarah, dan oleh Sarah diizinkan untuk menikahi ya Nabi Ibrahim, menikahinya. Setelah menikahi kemudian langsung ya tidak lama lahir anak. Padahal Nabi Ibrahim pada saat itu sudah cukup tua ya usianya, karena mereka menginginkan keturunan itu sampai tua. Jadi doa Nabi Ibrahim, Robbi habli minas sholihin, ya Rob, Tuhanku karuniakanlah aku keturunan yang soleh. Ini doa ini lama gitu ya. Karena sampai usia tua baru diberi keturunan. Ini menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Ya, maka lahirlah Nabi Ismail, tapi kemudian namanya manusiawi ya, ada kecemburuan dari Sarah, begitu ya, akhirnya Allah merintahkan untuk membawa ya Hajar itu ke tempat lain bersama dengan Ismail yang masih kecil, masih bayi. Ya, dibawa ya di sebuah lembah yang pada saat itu belum ada kehidupan, belum ada orang, belum ada tumbuhan, tidak ada air, ya, yaitu di Mekah, lembah Mekah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu. Ya, hanya diberikan beberapa perbekalan ya, perbekalan kurma, air yang tidak banyak. Ya, Hajar mengatakan, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada orang, tidak ada kehidupan? Ya, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Sampai beberapa kali Hajar mengatakan begitu, sampai Hajar mengatakan, apakah Allah memerintahkan ini? Kata Ibrahim, ya. Ya, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya, nah maka disitulah kisah Nabi Ismail ketika kecil itu kan, kemudian setelah habis berbekalan untuk mencari air ya, Hajar itu antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah, ya, berkeliling bolak-balik sampai 7 kali, sehingga itu menjadi ibadah ya yang diabadikan oleh Allah dalam ritual haji, yaitu sa'i antara Sofa ke Marwah. Ya, itu pertama kali dilakukan oleh Hajar, ibunya Ismail, untuk mencari air. Sampai kemudian dari kakinya Nabi Ismail itu muncul air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam. Nah, maka hiduplah di situ ada orang melihat burung-burung gitu ya. Di situ menunjukkan ada air di sana, maka datanglah orang ke situ minta izin untuk mengambil airnya juga, sehingga mulailah kemudian orang-orang ada yang tinggal di situ. Ya, semakin banyak, maka itu kemudian menjadi tempat yang dihuni ya oleh orang-orang, dan Nabi Ismail pun beranjak dewasa ya, sampai nanti nikah dengan orang-orang sana, itu orang-orang Arab ya yang ada di situ, dan Nabi Ismail belajar bahasa Arab ya, sehingga nanti keturunan-keturunan itu menjadi bangsa Arab ya, dan nanti Nabi Muhammad lahir dari keturunan Nabi Ismail. Nah, ada kisah ketika masih di sini disebutkan, Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang halim, yang lemah lembut, yang halus ya akhlaknya. Falamma balagha ma'hu sa'ya, maka ketika ya anak itu sampai pada usia mampu berusaha. Ya, jadi usia remaja ya, sekitar remaja. Dia bisa bekerja bersama ayahnya, sama Nabi. Walaupun ini Nabi Ibrahim itu kan
tinggal di Syam kan bersama Sarah. Ya, itu untuk menengoknya itu kan pulang pergi. Ya, ada yang menyebutkan ya bagaimana itu pulang perginya Nabi Ibrahim itu. Ya Allah alam, di situ dibantu ya dengan kendaraan yang cepat ya Allah alam. Yang jelas Nabi Ibrahim sering ya berkunjung beberapa kali. Ya, nah diantaranya di kisah ini yaitu kisah nanti mimpi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Ya, lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunaya wahai anakku, ini arafil manam. Sesungguhnya aku melihat ya dalam tidurku ya mimpi, maksudnya melihat bermimpi dalam tidurku anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Di mana mimpi para nabi itu wahyu dari Allah. Ya, jadi salah satu cara Allah menurunkan wahyu kepada nabinya adalah dengan cara mimpi. Ya, kalau bukan nabi ya tidak jadi wahyu ya. Ini khusus untuk nabi. Dan wahyunya itu ini merupakan ujian dari Allah bahwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri. Ya, yang dinantikan dalam masa yang lama ya ketika usia tua baru diberikan anak, ketika sudah diberikan anak disuruh disembelih oleh Allah. Ini kan ujian yang luar biasa. Ya, tidak biasa. Ya. Dan ini juga menunjukkan Allah mewahyukan ini, memerintahkan ini tidak secara langsung, tapi melalui mimpi. Ya, artinya berarti wahyunya diberikan secara halus, ya dari Allah itu. Karena ini berat perintahnya, menyembelih anak yang memang sangat diharapkan. Ya, tapi Nabi Ibrahim tahu bahwa ini wahyu dari Allah yang harus dilaksanakan. Nah, ketika akan melaksanakan perintah Allah, di sini ada nilai pendidikan bagaimana ya Nabi Ibrahim itu kemudian ya melaksanakan perintah ini ya tetap ya dengan cara ya mengajak berpikir kepada anaknya, mengajak untuk bermusyawarah. Ini penting ya dalam pendidikan kepada anak, terutama di sini anak ini sudah bisa membedakan karena sampai di usia dia mampu berusaha, berarti kan sudah bisa berpikir anak itu ya, sudah bisa berpikir, sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Tentu sudah tertanam juga ya keimanan karena melalui ibunya, pendidikan ibunya juga ayahnya sudah tertanam keimanan di dalam dirinya ya. Nah maka kata Nabi Ibrahim, fandur madzatal, maka lihatlah ya bagaimana pendapatmu. Nah ini bermusyawarah Pak, penting. Tidak boleh kita sebagai pemimpin bersikap otoriter di dalam keluarga ya. Jadi menurut kita begini harus begini. Tidak, justru ini pelajaran penting bagaimana Nabi Ibrahim itu bersikap bermusyawarah. Ya, dan musyawarah ini adalah ajaran Islam. Ya, dalam Al-Qur'an ya disebut ya wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan kepada pemimpin. Rasulullah ya, kepada Rasulullah sebagai pemimpin bagi umatnya, wa amruhum syura bainahum. Bahkan ada surat, nama surat sendiri surat Asy-Syura. Syura itu kan musyawarah. Makanya Rasulullah itu dengan para sahabat selalu bermusyawarah dalam urusan, dalam khususnya dalam masalah-masalah teknis ya ketika akan melaksanakan. Kalau dalam masalah yang sudah jelas ya perintahnya dari Allah sudah tegas ya itu kan tidak boleh kemudian dimintai lagi pendapat. Kalau hal-hal yang sudah pasti jangan dimusyawarahkan lagi. Ya. Gitu. Sebenarnya dalam demokrasi untuk menetapkan hukum karena bisa jadi bertentangan dengan hukum Allah. Ya, kalau hukum Allah sudah jelas ya jangan dimusyawarahkan. Ya, itu sudah perintah Allah. Nah, dimusyawarahkan itu dalam hal teknis pelaksanaannya bagaimana. Ya.
Itu dalam berbagai hal Rasulullah selalu bermusyawarah dengan sahabat. Misalnya ketika datang perintah untuk berperang, ya, maka Rasulullah menjalankan perintah itu. Dalam pelaksanaannya, dalam strategi berperang itulah Rasulullah bermusyawarah. Ya kan? Misalnya mau perang Uhud. Ya, di pagi harinya sebelum perang Uhud Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, apakah kita akan berperang melawan orang-orang kafir itu di dalam Madinah, ya, ataukah di luar Madinah? Itu musyawarah pada hal teknisnya. Tapi kalau dalam perintah Allah disuruh berperang, itu sudah harus dilaksanakan. Ya, sampai nanti ada dua kelompok sahabat kan, ada yang sudah kita di Madinah. Rasulullah sebelum bermusyawarah itu menyampaikan mimpi dulu. Beliau bermimpi ada sapi gitu yang sembelih, ada, intinya mimpi itu menunjukkan banyak ya dari kaum muslimin yang menjadi korban dalam perang itu, sampai keluarganya sendiri Rasulullah. Itu ada mimpi dari Rasulullah. Ya, tapi kemudian dimusyawarahkan kepada para sahabat. Ya, ada yang dari mimpi itu Rasulullah sebenarnya mengusulkan kita di Madinah. Ya, karena di dalam mimpi itu Rasul ada baju besi yang bisa menghalangi. Nah, baju besi itu adalah Madinah, membentengi dari serangan musuh. Maka Rasul mengusulkan agar berperang di Madinah, tidak di luar Madinah. Tetapi ada para sahabat lain yang semangatnya menggebu-gebu. Karena ini kesempatan dalam berperang. Karena di perang sebelumnya tahun 2 Hijriah, perang Badar itu kan banyak yang gak ikut. Mereka ini kesempatan ingin ikut. Kita keluar Rasulullah, keluar dari Madinah. Dan banyak cukup para sahabat yang mengusulkan untuk keluar. Akhirnya ya diputuskannya untuk di luar Madinah. Makanya terjadi di Bukit Uhud itu. Di Bukit Uhud. Jadi Rasulullah mengikuti pendapat dari para sahabat, sampai Rasulullah kemudian memakai baju perang dan seterusnya. Itu menunjukkan Rasulullah sering bermusyawarah. Nah, termasuk di dalam keluarga pun kita sebagai pemimpin, ya, kita bermusyawarah kepada istri, kepada anak, ya, dalam memutuskan sesuatu. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Memang ini perintah Allah, tapi dalam pelaksanaannya coba musyawarahkan. Bagaimana pendapat anaknya? Fandur madza taro. Ya, lihatlah bagaimana pendapatmu. Diajak bicara. Ya kan? Apalagi ketika sudah dewasa, sudah bisa berpikir. Kalau yang belum bisa berpikir ya kan nggak bisa. Makanya sebelum sampai kepada usia anak itu bisa berpikir, bisa diajak dialog. Nah, kita tanamkan dulu hal-hal yang positif, gitu ya. Agar ketika diajak dialog itu ya dialognya benar, gitu. Ya, benar. Makanya jawaban Nabi Ismail, ya abati, wahai ayahku, if'al, lakukan saja matukmar apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni, ya, engkau akan mendapatiku insyaallah, ya, insyaallah minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Ini luar biasa anak soleh seperti ini, ya kan? Musyawarah, ya, anak mau sekolah kemana gitu ya, musyawarahkan. Tapi sebelum musyawarah itu kita tanamkan dulu kan keimanan, kita tanamkan adab, ya kan, kecintaan kepada Allah. Itu yang paling utama, kita kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Rasulullah, kepada Islam, ya, agar ketika dewasa itu mereka senang dengan hal-hal kebaikan, gitu ya. Walaupun ini kan tidak mudah bagi Ismail karena dia disembelih, ya, dia disembelih. Akhirnya pasrah, karena ini perintah Allah. Ya, maka ketika keduanya telah berserah diri, pasrah, falam aslama wa tallahu lil jabin, ya, dan telah membaringkannya, ya, sehingga pelipisnya menyentuh tanah, sudah akan disembelih. Wa nadainahu, kami panggil, kami memanggilnya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad shaddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Ya, artinya sudah
mengikuti ya perintah dari Allah itu, wahyu yang melalui mimpi itu, inna kadzalika nazil muhsinin, sesungguhnya begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadzalahu wal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang berat yang nyata. Wa padainahu bidibhin azim, dan kami menebusnya dengan sembelihan, nanti ini domba, diganti oleh Allah dengan domba yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan pujian itu atas Ibrahim pada generasi kemudian. Salamun ala Ibrahim. Ya, tentu ketika Allah merintahkan sesuatu yang mungkin di awalnya terasa berat, ya kan, bahkan bisa berkorban, ya, berkorban nyawa, berkorban. Tetapi kalau perintah Allah dilaksanakan, ya pasti Allah tidak akan menyengsarakan hambanya yang taat, ya tidak akan menyia-nyiakan. Ya, maka laksanakan saja perintah Allah, pasti akhirnya itu kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ya kesenangan, keuntungan, sesuatu yang menguntungkan bagi diri kita, ya walaupun terlihat berat. Ya ini ya, jadi ya terhadap perintah Allah, hukum-hukum Allah, ya kita laksanakan saja. Ya ajak ya keluarga kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah itu, walaupun di awalnya terasa berat, ya tapi yakin, harus yakin di akhir pasti Allah akan memberikan kebahagiaan. Ya, sehingga dengan kisah ini ya disembelihlah ya domba itu, dan ini menjadi syariat yang terus diabadikan sampai sekarang. Makanya Allah meninggalkan pujian Ibrahim sampai generasi yang mendatang, sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Ya, dari kisah itu penyembelihan kurban terus menerus. Bahkan Nabi Ibrahim, nama Nabi Ibrahim itu kan terus disebut-sebut dalam sholat kita, dalam sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Disebutkan secara berbarengan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ya, itulah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan teladan kepada kita melalui Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Bagaimana kalau suasana ayah sudah menyampaikan, sudah menjadi contoh teladan gitu, tapi anak dan istrinya ada yang tidak mau, gimana? Apa nanti di akhirat diminta pertanggungjawabannya enggak? Ya, yang dimintai pertanggungjawaban adalah usahanya. Jadi, ya apakah sudah berusaha untuk mensolehkan anak istri? Ya, usahanya apakah sudah maksimal atau belum? Adapun hasil itu kan yang memberi hidayah itu Allah. Ya, yang memberikan hidayah itu Allah. Yang penting kita sudah berusaha mengerahkan ya segala daya dan upaya kita, karena itu perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kewajiban, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya kan? Berarti harus diingatkan pada keluarga itu agar ada perasaan takut ya, terhadap neraka. Artinya kalau melakukan ini, ya ini akibatnya ya akan Allah akan murka, dan Allah akan membalas dengan siksa neraka. Ditanamkan keyakinan, ada perasaan takut, sehingga menjadi berhati-hati dalam melakukan berbagai hal. Melakukan kewajiban sholat 5 waktu, yang wajib-wajib dulu Pak. Yang wajib-wajib dulu, agar memastikan keluarga kita itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, itu paling utama. Lalu nanti kewajiban yang lain, zakat, saum. Ya, kewajiban dulu. Ketika kewajiban ini mereka sudah, lalu yang keharaman
sudah dijauhi ya baru dibiasakan hal-hal yang sunnahnya gitu ya. Menutup aurat misalnya itu adalah kewajiban gitu ya. Jadi ada usaha Pak, ada usaha. Makanya tadi ya doa ya teladan dan ada usaha. Tidak hanya keteladanan saja seakan-akan untuk diri kita, padahal kita punya kewajiban juga kepada keluarga. Jangan kita soleh sendiri aja, nggak pernah ngajak, nah ini salah. Ya, kita ajak, begitu aja. Maka Rasulullah SAW pun selalu mengajak, tidak hanya memberikan teladan, tapi mengajak. Ajakan itu penting. Ya, mengajak ngebangunin sholat. Jadi misalnya subuh, ya diajak, dibangunkan. Jangan kita sholat sendiri, dibiarkan aja keluarga sampai kesiangan misalnya. Kita ajak bangunkan anak-anak, biasakan untuk dibangunkan. Nah Rasulullah SAW pun mencontohkan seperti itu, membangunkan istri-istrinya. Ya bahkan membangunkan Ali bin Abi Thalib digedor sama Rasulullah untuk bangun, begitu ya. Jadi jangan pernah bosan, karena ya selama kita masih hidup kita terus mengingatkan, mengajak mereka untuk beribadah pada Allah. Nah itu Pak, kalau usaha itu sudah dilakukan, kita mengajak, ya kan, mendorong, menciptakan kondisi ya suasana agar mereka bisa taat gitu ya. Itu dengan usaha maksimal itu, tapi kemudian hasilnya ya masih tetap aja ya kurang memuaskan, ya itu kan kalau hasil sudah di luar kemampuan kita. Gitu. Jadi yang akan dipertanggungjawabkan usaha kita sudah sejauh mana berusaha. Ya, kalau tidak sungguh-sungguh usahanya, nah itulah nanti yang akan oleh Allah ya diperhitungkan, bisa kena siksaan kita dari Allah. Allah. Masih ada yang lain? Anak yang sudah sholat subuh kan, itu cuma membangunkan atau tidak sampai benar-benar sholat itu? Tidak sekali bangunkan, enggak, atau 2 kali sampai 3 kali itu belum bangun, atau kita paksa sampai dia sholat gitu? Ya, artinya kan ada tahapannya Pak dalam mendidik itu. Kita bahkan menyuruh anak itu kan dari awal, dari sejak kecil kita sudah mengkondisikan anak itu agar dekat dengan sholat. Kalau dia anak laki-laki misalnya ketika sudah ya misalnya sekitar usia 5 tahun gitu ya, atau mungkin di bawah itu bisa diajak ke masjid, kondisikan ya, melihat, mengkondisikan anak. Kalau perempuan berarti bersama ibunya di rumah melihat sholat. Jadi dari sejak kecil itu ya. Nah, kemudian setelah usia 7 tahun kan oleh Rasulullah muru auladakum, perintahkan. Nah, baru ketika usia 7 tahun itu disuruh perintah agar sholat. Jadi sudah dimulai dididik untuk sholat. Karena kalau sebelum 7 tahun itu baru pengkondisian ya, baru melihat ayahnya lalu diikut-ikutan begitu ya, belum disuruh, belum. Tapi kalau 7 tahun sudah disuruh, artinya berarti kan kita sudah mengajarkan dulu juga cara sholatnya gitu, sejak usia 7 tahun itu. Nah, sampai usia 10 tahun kata Rasulullah, kalau dia tidak mau sholat, disuruh tidak mau sholat, maka boleh untuk dipukul. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asyri sinin kata Rasulullah. Pukul mereka kalau mereka tidak mau sholat. Ya, artinya memukul itu kan adalah jalan akhir ya, yang juga sebagai pukulan pendidikan, bukan pukulan kekesalan gitu, bukan Pak. Jadi diukur, memukulnya itu tidak menyakitkan, ya hanya sebagai bentuk pendidikan. Itu jalan terakhir ketika kita sudah memberikan pemahaman ya, itu sudah mengkondisikan, sudah menasihati, sudah memahamkan, sudah mengajarkan cara sholatnya.
Jangan sampai kita nyuruh sholat tapi anaknya belum bisa sholat, ya gimana kan gitu. Makanya diajari juga cara sholat, sehingga dari usia 7 tahun, bahkan dari sebelumnya tadi itu sampai usia 10 tahun sudah ditegaskan, ketika sampai balik itu dia sudah terbiasa. Jadi jangan baru balik baru disuruh, itu sudah telat. Udah, kalau sudah balik kan sudah mulai dihitung ya. Sudah mulai dihitung. Nah, itu proses itu dilalui Pak, ketika sudah lewat, sudah balik ya. Ya namanya manusia ya, jangankan yang anak kecil ya, kita juga orang besar juga masih tetap aja Pak ya digoda oleh setan. Tetap kita bangunkan. Ya, kita bangunkan, kita ajak, dan jangan hanya membangun tapi juga tadi memastikan bahwa anak itu sholat. Ya kan? Dan tentu juga tidak dengan kekerasan. Ya, tapi dengan cara yang lemah lembut. Itu gimana caranya anak itu supaya bangun? Ya. Begitu dipahamkan ya, kalau apa sih misalnya yang menyebabkan anak itu tidak bangun? Ya bisa jadi karena tidurnya terlalu malam. Berarti kan kita harus mengkondisikan agar anak itu bangun. Ya, maka ya kita suruh mereka agar tidurnya tidak terlalu malam. Ya, tidur lebih awal. Tidur lebih awal pasti akan mudah bangun. Orang sulit bangun itu karena tidurnya terlalu malam, itu sebetulnya. Ya kan, susah bangun itu karena tidurnya terlalu malam. Makanya kata Rasulullah, aku itu tidak menyukai tidur sebelum Isya. Ya, dan terjaga ya, bangun melek setelah Isya. Jadi kalau sebelum Isya jangan tidur karena kebablasan. Tapi kalau sudah Isya itu dianjurkan tidur, menunjukkan bahwa tidur lebih awal. Ya, Rasulullah itu ya tidak tidur kecuali kalau ada urusan penting. Atau kecuali kalau ini disebutnya samar itu bergadang malam, tapi tidak sampai malam gitu ya, berbicara tentang ilmu. Kalau membahas ilmu, mengkaji ilmu, itu boleh setelah Isya. Ya seperti sekarang, jadi setelah Isya kita mengkaji ilmu, itu artinya ada hal yang bermanfaat, yang penting. Tapi setelah selesai hal yang bermanfaat itu dilakukan, tidur. Nah, kebanyakan kan sekarang anak-anak malam hari bukan hal yang bermanfaat, ya kan, hal-hal yang sia-sia kebanyakannya. Ya, hanya bermain-main, nyanyi misalnya, hiburan dan sebagainya. Nah, ini sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW, sehingga perbuatan seperti itu yang akan menyebabkan dia sulit bangun subuh. Ya kan, itu kuncinya. Jadi tidur lebih awal agar bisa mudah bangun subuh. Ya kalau sekali dua kali ya wajar itu kesiangan itu. Karena Rasulullah juga dengan para sahabat kan pernah sampai bangun itu sudah, itu hanya kalau tidak saya itu sekali-kalinya tiduran. Ya, kalau sekali dua kali, tapi kalau sudah jadi kebiasaan tiap hari kan kurang bagus. Dulu sebelum ada COVID ya, bangunnya ya. Anak kan nggak boleh pegang HP. Nah sekarang kan dari kan HP. Sekarang gue ketika mereka tidur apakah sedang belajar atau apa bingung kan? Karena HP juga dia tuh. Iya, makanya perlu diperhatikan juga ya dalam penggunaan HP. Gitu ya, kita walaupun tidak mengawasinya di depannya, tidak, tapi walau dari kejauhan juga kita anak ini sedang apa itu, apakah betul kita bantu arahkan agar efektif ya ketika belajar megang HP. Tapi kalau dalam hal bermain ya bisa kita batasi gitu ya, kapan, sampai jam berapa misalnya malam hari itu. Ya jangan sampai mereka berlebihan, kebablasan.
Ya walaupun bermain ya bisa jadi nggak bisa dihilangkan gitu ya sama sekali, tapi kita bisa mengaturnya kapan boleh bermain, kapan tidak. Ya, itu terutama untuk dalam pelaksanaan kewajiban itu kayak sholat 5 waktu. Ya kan, bermain boleh. Hanya hiburan saja dulu, istirahat. Tapi justru yang lebih banyaknya itu adalah hal-hal yang bermanfaat seperti belajar gitu ya, atau kalau yang sudah kerja ya berarti kerja dan sebagainya. Main-mainnya tidak terlalu banyak, hanya istirahat, hanya selingan begitu sebagai bentuk istirahat, dan main-mainnya pun yang mubah saja, jangan yang justru malah merusakkan gitu, hal-hal yang mubah saja. Boleh Pak bermain, boleh. Justru lebih bagusnya bermain-mainnya itu yang bersifat alami gitu ya, isi hiburan wisata atau olahraga itu, seperti itu lebih bagus daripada hiburannya main game kan, itu kelamaan itu bisa merusak. Wallahu a'lam. Baik Pak, kalau tidak ada lagi kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.